ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf aja, karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh sana sini, ya. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Dari Sama Hotman mengatakan bahwa dari permohonan yang diajukan oleh paslon satu ada cacat formil dan bahkan dibilang cengeng, bahkan dibilang salah alamat juga, Pak. Gimana tuh, Pak? Ya silahkan komentarnya, silahkan, tapi sebaiknya dibaca lebih lengkap, dan kalau baca buku sampai habis, jangan sampai pendahuluan aja ya. Menjelang sidang perdana sengketa Pilpres 2024, tim hukum masing-masing paslon saling beraksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menilai gugatan kubu rival Prabowo Gibran ke MK merupakan permohonan yang super cengeng. Menanggapi hal ini, anggota tim hukum Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yakni Roni Talapesi berbalik membalas pernyataan Hotman Paris yang dinilai tak paham substansi demokrasi. Roni mengatakan permohonan mendiskualifikasi Prabowo Gibran ke MK tidak terkait cengeng atau bukan. Hal itu ia sampaikan pada hari ini Selasa 26 Maret 2024. Lebih lanjut, ia menjelaskan Pilpres tidak sekedar angka-angka elektoral, namun menjaga demokrasi agar tetap berjalan sesuai dengan koridornya. Maka dari itu, Roni menganggap Hotman tidak memahami substansi demokrasi sebab menyebut permohonan mereka cengeng. Roni juga menepis anggapan Hotman Paris soal kubu Ganjar Mahfud yang disebut menerima pencalonan Prabowo Gibran sejak awal. Dia menilai pernyataan Hotman adalah keliru sebab mereka sudah melaporkan pencalonan Gibran ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan Pengadilan Negeri karena melakukan perbuatan yang melawan hukum. Menurut Roni, permohonan mendiskualifikasi Prabowo Gibran adalah bentuk perjuangan menegakkan demokrasi secara substansi. Lagi, di negara manapun di dunia ini ada prinsip hukum yang paling basic, yaitu acknowledgement by conduct. Perbuatan merupakan pengakuan, ya. 2 kali dalam pemberian nomor, 2 kali 01 dan 03 mengakui keabsahan Gibran, yaitu waktu pemberian nomor malam mereka benar-benar ceria kan. Ya, ceria, dan ada Gibran di situ, sama sekali tidak dikatakan tidak sah. Kalau Hotman di situ pasti Gibran tidak sah. Kemudian waktu debat nggak ada sama sekali. Sekarang kok KPU dipersalahkan, tidak memenuhi syarat. Jadi itu sudah benar-benar, saya sudah mengatakan itu permohonan yang super cengeng. Ini kenapa 2 kali? Karena 02 ini ya. Ini sudah cengeng tadi basic atau becek? Becek lah dua-duanya. Baik, terima kasih banyak atas perhatian rekan-rekan semua. Ya, saya kira begini, orang mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi itu boleh-boleh saja, tapi kebetulan yang kami lihat permohonannya 02 dan 01 ini yang salah di dalam permohonannya. Jadi kalau mereka mau maju kepada ke Mahkamah Konstitusi, seharusnya yang mereka persoalkan itu adalah hasil perhitungan tentang perolehan suara yang ada di dalam pemilu tersebut. Tapi faktanya setelah kami membaca gugatannya mereka, permohonan mereka itu justru menyangkut tentang TSM itu, ya, TSM terstruktur, sistematis dan masif. Hal mana kalau persoalan TSM oleh undang-undang itu sudah diatur bahwa kalau ada pelanggaran TSM, maka hal itu menjadi ranah dari Bawaslu. Jadi mereka harus membawa perkara ini ke Bawaslu. Kalau mereka mau ke Mahkamah Konstitusi, itu yang dibawa itulah hanyalah sebatas adanya perhitungan tentang perolehan suara. Jadi umpamanya kalau dia datang ke Mahkamah Konstitusi, dia harus bilang kepada Mahkamah Konstitusi, ke Mahkamah Konstitusi, putusan KPU itu, penetapan KPU itu adalah salah. Karena perhitungan dia salah dan yang benar saya punya gitu, dan dia akan minta supaya dia yang menjadi sah. Tapi kalau mereka minta mendiskualifikasi, saya kira ini sangat tidak tepat
Apalagi permohonannya itu didasarkan pada adanya pelanggaran administratif. Nah, ini harus kita tahu dulu ya supaya jelas ya. Dulu sebelum sebelum 2017 itu 2014 itu tidak ada hal-hal peraturan yang mengatur tentang TSM. Oleh karena tidak ada pengaturan mengenai TSM, ternyata di persidangan ada berkembang suatu perbuatan-perbuatan tentang TSM ini. Akhirnya Mahkamah Konstitusi mengambil terobosan mengabulkan permohonan dengan alasan TSM. Ya kan? Nah, tapi kemudian setelah tahun 2017 karena mungkin dilihat mengenai TSM ini perlu diatur, maka persoalan TSM ini diaturlah di Undang-Undang tahun 2017. Tetapi sekaligus diatur juga hal-hal apa yang menjadi urusan daripada Bawaslu, apa yang menjadi kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi, dan apa kewenangan daripada yang lain gitu loh. Nah, jadi sudah ditegaskan dalam undang-undang tersebut, kalau ada pelanggaran administratif antara lain adalah TSM, maka dapat diajukan itu ke Bawaslu. Ini proses proses di MK baru saja dimulai. Nanti MK yang akan menilai apakah permohonan gugatan 03 itu memenuhi kualifikasi atau tidak. Tapi begini, TSM itu bukanlah poin penting. TSM itu adalah satu konsep yang memang juga diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menggambarkan waktu itu terkait dengan perolehan suara. Untuk menyatakan bahwa selisih suara antara satu pasangan calon dengan pasangan calon yang lain secara signifikan punya pengaruh. Apabila itu tidak dilakukan pelanggaran TSM, sangat mungkin pasangan tertentu akan memenangkan suatu kontestasi politik dalam pemilu. Nah, yang dipersoalkan oleh 03 di dalam persidangan yang baru saja dimulai tadi adalah justru mengarah kepada abuse of power, pelanggaran kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang sudah diuraikan lengkap tadi, ya, yang sifatnya itu TSM. Jadi TSM itu bukan berkonotasi kepada upaya untuk menentukan perolehan suara, penghitungan suara sebagaimana ini diberlakukan di Mahkamah Konstitusi, tetapi TSM sebagai sifat dari abuse of power, sebagai sifat dari pelanggaran yang dilakukan oleh para petinggi negara di dalam proses pemilu. 03 ingin membuktikan, ingin menyampaikan kepada publik bahwa ada 3 aspek yang tidak dijalankan dalam proses pemilu itu, dan sudah terbukti 1 diantaranya dilanggar, yaitu prinsip harus dijalankan dengan etika moral. Sudah terbukti ketika penetapan calon wakil presiden 02 itu sudah dibuktikan melalui MK bahwa ketua MK diberhentikan sebagai ketua karena ada pelanggaran etika di situ. Lalu menyusul sanksi etika yang dijatuhkan kepada ketua KPU dan jajarannya semua anggota karena menerima pendaftaran yang tidak didasarkan kepada aturan. Dan memang itu menjadi bukti kuat bahwa ada pelanggaran etika. Ada 2 lagi yang akan diproses dan perlu dibuktikan dalam persidangan akan datang. Ini adalah pelanggaran terhadap prinsip atau asas pemilu dan pelanggaran terhadap prosedur pemilu.